Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek budaya. Sebelumnya kita telah membahas penerapan dalam aspek sosial, maka kita akan kaji juga dalam aspek budaya. Sebelum itu, saya mau nanya nih, bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah sehat? Sudah siap belajar pada materi selanjutnya ini? Saya harap semuanya sehat dan juga bersemangat dalam belajar. Oke, langsung saja. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu budaya. Menurut KBBI, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, dan sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan menurut Bintarto 1979, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menggambarkan sifat bumi, analisis gejala alam, penduduk, corak khas, dan unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui apa hubungan geografi dengan budaya. Hubungan antara geografi dengan budaya yaitu adanya pengaruh lingkungan terhadap budaya, di mana lingkungan alam membentuk cara hidup manusia di sekitarnya. Ada perbedaan cara hidup masyarakat daerah pesisir dengan masyarakat daerah pegunungan, serta lingkungan alam akan mempengaruhi bentuk arsitektur yang menyesuaikan dengan kondisi alam. Medan suatu daerah dan sumber daya alam apa yang ada di suatu daerah tersebut. 2. Distribusi budaya. Distribusi budaya terjadi karena interaksi budaya antar kelompok manusia yang menyebabkan pertukaran pengetahuan, tradisi, bahasa, dan juga teknologi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi budaya, yaitu adanya kontak antar kelompok, migrasi, melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan juga adanya perluasan budaya. Bentuk distribusi budaya seperti difusi adalah penyebaran budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Adanya akulturasi, yaitu pencampuran dua budaya tanpa penghilangan makna asli. Ada asimilasi, yaitu penggabungan budaya hingga membentuk budaya baru. Serta ada inovasi, yaitu pembaharuan budaya dari perkembangan teknologi. Ketiga, pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Globalisasi adalah proses semakin terhubungnya masyarakat di seluruh dunia melalui informasi, ekonomi, komunikasi, dan budaya. Di sini globalisasi membuat batas negara menjadi tidak terlalu jelas. Sedangkan perubahan budaya adalah proses pergeseran unsur budaya dalam masyarakat yang menjadi akibat dari interaksi dengan budaya lain, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Contoh perubahan budaya akibat globalisasi di Indonesia yaitu seperti dahulu orang berkomunikasi melalui surat, tetapi sekarang setelah adanya globalisasi beralih melalui chat, video call, medsos, dan lain-lain. Keempat, pelestarian dan revitalisasi budaya. Pelestarian budaya adalah menjaga kuantitas budaya di tengah perubahan zaman, agar tetap berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan revitalisasi budaya adalah upaya untuk mengembalikan makna budaya di tengah perubahan sosial, sehingga budaya tetap berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Contoh pelestarian budaya seperti mengajarkan bahasa daerah pada anak, serta ada dukungan dan juga dorongan dari ekstrakurikuler seni tradisional di sekolah, seperti saluang, randai yang diajarkan pada peserta didik. Baiklah, dari penjelasan yang saya berikan, mari kita analisis sebuah kasus, yaitu pengaruh letak geografis terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat Mentawai. Sebelum itu, mari saya jelaskan deskripsi singkat mengenai Pulau Mentawai. Pulau Mentawai adalah pulau yang terletak di lepas pantai barat Pulau Sumatera yang dikelilingi oleh Samudra Hindia. Wilayah ini terpencil dengan akses transportasi yang terbatas. Alam Mentawai didominasi hutan tropis, sungai, rawa yang membuat mereka sangat tergantung pada alam. Mereka hidup di Uma, yaitu rumah adat berbentuk rumah panjang yang dihuni oleh beberapa keluarga. Uma juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah, upacara keagamaan, untuk mendidik anak, dan lain-lain. Jika kita analisis mengenai struktur sosial dalam masyarakat Mentawai, di sana terdapat tokoh penting yaitu Sireke, yang merupakan pemimpin adat, dukun, penjaga keseimbangan hubungan antar manusia, alam, dan roh.
Serekei sangat dihormati karena dipercaya dapat menyembuhkan penyakit melalui ritual dan ramuan hutan. Pada bola mata pencarian, rakyat Mentawai mengutamakan hidup bergantung pada pemburuan babi hutan, menangkap ikan, meramu sagu, menanam umbi-umbian, dan berladang. Namun, masuknya perubahan melalui pariwisata, pendidikan modern, program pemerintah yang membawa perubahan dalam cara berpikir dan pola hidup, walau belum dijangkau oleh semua lapisan masyarakat Mentawai, karena akses yang sulit untuk rakyat Mentawai pedalaman. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.